layangkan dan sampaikan pada aksi evaluasi Kabinet Indonesia Mundur Jawa Barat. Kami, mahasiswa Jawa Barat, menuntut pemerintah Jawa Barat segera melaksanakan tuntutan dan menjalankan amanat perintah rakyat yang disampaikan pada 10 tuntutan. Yang pertama, harus menjamin kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual, serta tegakkan marwah akademik. Itu yang pertama, Pak. Bisa diingat poin-poin yang kami sampaikan. Yang kedua, adanya percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat. Itu yang kedua. Semoga Bapak bisa mengingat. Yang ketiga, bisa mencabut Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan segala aturan turunannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus ada revisi pasal-pasal bermasalah Undang-Undang ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dalam berekspresi. Yang kelima, harus dituntaskan pelanggaran berat HAM, hak asasi manusia, berkomitmen melindungi dan menghormati hak asasi manusia sampai kapanpun. Lalu yang keenam, menghentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jamin kebebasan sipil. Itu yang keenam, Bapak-bapak. Lalu yang ketujuh, harus bisa memenuhi hak-hak tenaga kesehatan dan tuntaskan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya. Yang kedelapan, hentikan segala bentuk proyek strategis nasional yang bermasalah. Hentikan segala bentuk proyek strategis nasional yang bermasalah. Yang kesembilan, deklarasikan darurat iklim dan wujudkan reforma agraria sejati. Lalu yang terakhir, poin tuntutan kita yang 10, harus ada evaluasi total Kabinet Indonesia Maju. Kami dari mahasiswa Jawa Barat menuntut pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan tuntutan untuk segera ditindaklanjuti. Ada dua aspek yang kami soroti atau yang kami kaji. Aspek lingkungan hidup. Yang pertama, tambang galian C di Garut dan Tasikmalaya. Itu harus coba untuk disoroti oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, adanya pencemaran lingkungan di Losari. Lalu yang ketiga, eksploitasi geotermal. Di dunia pendidikan yang harus kalian perwakilan dari rakyat Provinsi Jawa Barat coba untuk garis bawahi. Yang pertama, harus ada pemerataan pendidikan. Yang kedua, harus ada kesejahteraan tenaga pendidik. Yang ketiga, jangan sampai terjadi demokratisasi kampus. Yang keempat, sarana prasarana kampus harus ditunjang lebih baik. Yang kelima, harus ada evaluasi terkait biaya pendidikan UKT. Mungkin itu yang saya sampaikan. Volumenya gede lagi dong. Enaknya saya berdiri ya. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sampurasun. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia yang kita sayangi bersama, kita banggakan sebagai generasi muda. Pertama, mohon maaf dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan pimpinan yang saat ini sedang rapat dengan Forkompida dan Gubernur urusan COVID dan lain sebagainya yang sedang dilakukan. Dan tentunya tidak hanya bicara tentang COVID, tetapi bagaimana percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Dari tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik sekalian, insya Allah kita lihat memang beberapa yang kewenangannya ada di pusat. Jadi ini insya Allah akan kita rangkum, kita akan buatkan suratnya, kita tunjukkan kepada kepada Pak Presiden dan juga tentunya teman-teman kami di DPR RI untuk ditindaklanjuti. Karena beberapa kewenangan yang ada adalah kewenangan pusat dan kami memang tidak bisa melakukan apa yang diminta secara langsung, tetapi harus melalui sahabat-sahabat kami di pusat. Tentang beberapa tuntutan yang ada di Jawa Barat, saya kira itu
bisa kami lakukan seperti tadi lingkungan hidup dan sebagainya. Kebetulan di sini ada Komisi 4, Pak Dadik, dan juga pemerintahan. Di sini ada Komisi 1, Pak Sadar dan Pak Teddy, dan juga akan memberikan sampai sejauh mana kewenangan yang kita punya. Dan kami tentunya dengan senang hati menerima adik sekalian, dan insya Allah juga menjadi tujuan kita bersama agar supaya bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Kita tahu adik-adik adalah generasi muda yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Jadi insya Allah tahun 2045, 100 tahunnya Indonesia, adik-adik harus siap menjadi pemimpin di masa depan. Jadi untuk itu kami akan terus memperjuangkan apa yang disampaikan, dan ini menjadi suatu upaya kami juga agar supaya Indonesia ini lebih baik ke depan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sadar untuk, namanya Pak Sadar dari KKS sendiri, Haris Bobihu, Ketua Komisi 5 dari fraksi Gerindra, dan Pak Sadar kami persilakan, dan dari Komisi 1 dari PKS. Monggo Pak Sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, kami bergembira tentu kedatangan tamu rombongan besar ini ya. Tadi dari poin-poin yang dibacakan sudah cukup simpel, jelas. Bagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI, itu akan kami bersurat ya Pak Ketua. Dan yang poin yang khusus Jawa Barat, kecuali yang urusan kampus mungkin itu otoritasnya kampus ya, di sana ada otonomi tersendiri, kami tidak bisa ikut campur. Tapi kalau hal-hal lain yang disampaikan tadi tentang lingkungan hidup, tentang galian C insya Allah itu akan kita tindak lanjut. Kita akan ya segera setelah ini, kalau 3 kali 24 jam untuk hal-hal seperti itu kan tidak mungkin langsung. Kalau hanya sekedar kita setelah ini segera rapat kerja dengan dinas-dinas terkait yang poin-poinnya diajukan teman-teman, nah kita akan segera tindak lanjut nanti. Tadi lingkungan ya. Dari pengalaman kita beberapa tindak lanjut gak ada outputnya Pak. Sadar Pak, sadar. Yang mana itu? Tolong jangan bawa-bawa meledek ya. Itu nama saya, nama yang berharga ya. Ini mau dialog atau gimana? Nah ini sama, kita juga sama. Untuk kepentingan rakyat bicara ya. Nah tadi kita tindak lanjut segera. Besok nggak perlu. Kita panggil ya Pak ya. Nah, tadi poin-poin penting yang khusus yang Jawa Barat ya, kita lakukan itu segera. Oke ya. Cukup? Sedangkan yang urusan pusat nanti kita tentu akan bersurat baik ke pemerintah di bawah Presiden Jokowi maupun ke DPR RI. Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ada di Rohanadi, fraksinya sama dengan Pak Haris Bobihu. Saya di Komisi 4 kebetulan. Kumaha Kang? Nggak kelihatan? Oh, nggak kedengeran. Ini volumenya harus agak keras sedikit. Dengeran sekarang? Ya, makasih. Jadi gini, ini ranah yang pusat tentu kita tidak bisa intervensi kecuali bersurat. Punten, karena keputusan tidak ditentukan di sini. Pak Gubernur sekalipun sebatas bersurat, mengingatkan kawan-kawan di pusat, sebatas kewenangan mereka. Kita tidak bisa intervensi. Sederhana, saya kasih contoh ilustrasi aja. Jalan tol kalau ada kerusakan, kami di Komisi 4 nggak bisa intervensi, tapi bersurat ke unit pelaksana teknis yang ada di Jawa Barat. Itu jadi mekanismenya kurang lebih seperti itu. Selain kami menempuh tadi lewat kawan-kawan yang ada di DPR RI. Tapi yang terkait poin misalnya soal galian C. Galian C jadi terkait dengan pertambangan. Ini bidangnya pertambangan. Ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mitra, Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Ini ada di Dinas ESDM. Tadi sudah dijanjikan, mudah-mudahan mereka berkenan menerima kami. Pak, ya. Kita sudah pernah ke Pak Gubernur, Wakil Gubernur pun sudah datang ke Tambang C. Kita sudah ke DPR pusat,
tidak dihiraukan perihal masalah Galunggung tersebut, Pak. Kita pun sudah ke dinas SDM, tapi tidak dihiraukan. Jadi saya harap satu-satunya perihal masalah DPRD provinsi ini bisa menghiraukan perihal masalah ini, Pak. Siapa lagi kalau misalnya bukan Bapak, Pak? Oke. Ya, yang oke. Ya, satu otomatis kami berkoordinasi, tahu detail proses yang karena beberapa begini. Siapa namanya? Namanya siapa? Yusuf. Gini Kang Yusuf. Jadi kami harus koordinasi dengan mereka. Ada begini. Kita punya perda tentang pertambangan. Kita punya perda pertambangan. Di situ diatur kawan-kawan ini melakukan binwasdal namanya. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Binwasdal. Di dalam perda diamanatkan eksplisit. Saya dulu ketua Pansus Pertambangan. Jadi saya ingat betul, mereka diamanati soal itu. Tapi kewenangan mereka sebatas pertambangan yang berizin. Ini masalahnya. Itu jelas undang-undangnya begitu. Jadi kita susah ini. Di satu sisi di daerah melawan undang-undang, kerap kali kita kesusahan. Perusahaan pertambangan yang tidak berizin, kita istilahkan peti atau petir, penambangan tanpa izin resmi, kadang-kadang nggak ada izin, tapi izin tidak resminya keluar. Nah ini masalah. Yang kerap kali terjadi adalah penambangan tanpa izin. Ini yang jadi masalah buat kita. Kami pun berkali-kali, kami sangat keras terkait dengan hal ini. Jadi urusan pertambangan kami minta, karena bukan apa-apa, bahaya. Silakan ke Tagok-Apu, mudah-mudahan itu resmi semua. Silakan ke, bukan cuma yang disampaikan di Tasik. Pak, masa saya harus yang datang ke sana? Ya Pak? bukan, silakan dipantau lah. Bisa ceritakan kawan-kawan punya jaringan Kan masing-masing. saya punya perwakilan rakyat, Pak. Ya kami sudah lihat itu. Jadi untuk membuktikan bahwa itulah gitu loh. Datang aja.